Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Lebih baik darimu. Yunita, Iya, Pak. ada berita baik. Berita baik apa, Pak? Andre tewas ditembak orang beberapa jam yang lalu. Hah? Ternyata Papa sudah melaksanakan keinginan kita. Tapi, Sin, menurut Papa, bukan orang Papa. Siapa kamu? Yes, tolong jelasin apa yang terjadi, Yes. Tolong jelasin ke gue, lu di mana sekarang? Tolong jelasin apa yang terjadi, Yes. Lo tuh suka sama dia. Iya, Fer. Gue suka sama dia. Dan gue mencintai dia. Lu kenapa ngeliatin gue kayak gitu, Yes? Lo tuh ternyata bajingan, tau gak, Yud? Lo tega ngejual gue sama laki-laki hidung belang. Gue benci sama lo. Gue gak ngerti apa maksud lo. Udah deh, lo jangan belagak bego, Yud. Gue tahu lo sekongkol sama Galuh untuk ngejual gue, iya kan? Sumpah gue mati sekarang. Kalau emang bener gue ngejual Yesi sama Galuh. Yud, lo harus ngerti dia tuh lagi emosi. Biar gue sama Gina yang ngejelasin sama dia. Sekarang mendingan lo pulang, lo istirahat. Besok kita omongin lagi, ya? Oke, gue balik dulu. Lo tenangin diri lo dulu ya. Kita belum tahu kok siapa yang salah. Udah pasti yang salah itu Yuda, Gina. Dia pikir gue ini perempuan apaan? Nggak mungkin lah Yuda sejahat itu, Yes. Dia ngomong ke gue sama ke Vera. Dia berani sumpah demi Tuhan dia nggak mungkin ngelakuin itu. Besok gue suruh Yuda ke rumahnya Galuh untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Satu hal lagi yang lo harus tahu. Andre meninggal. Dia meninggal tertembak. Andre meninggal, Gin. Siapa yang ngelakuin? Gua nggak tahu. Tapi udahlah, dia udah nggak ada. Dia udah pergi. Sekarang gue lagi berusaha untuk lupain dia. Gue coba mengubur buku gue bersama Andre. Gue turut berduka cita ya, Gin. Semoga arwah Andre diterima di tempat yang layak. Lo juga harus nenangin diri lo, Yes, ya. Galuh! Galuh! Gue mau minta penjelasan dari lo. Penjelasan apa, Yud? Lu nggak usah nanya. Lu sendiri udah tahu jawabannya. Gue nggak nyangka lu. Lu tega makan teman gue sendiri. Lu udah merusak kepercayaan gue lu. Yaudah. Dah. Lo duduk dulu, kita ngobrol baik. Nggak perlu. Lo butuh penjelasan dari gua kan? Emangnya Yesi ngomong apa sama lo? Apa maksud lu menjual Yesi ke laki-laki hidung belang? Ngejual Yesi? Ya. Itu nggak benar. Gue hanya mau ngebantu dia kok. Gue punya kenalan seorang produser musik. Dan dia gue ajak kemari supaya bisa gue kenalin sama Yesi. Kalau Yesi berpikir lain, itu urusannya dia. Lalu kenapa laki-laki itu masuk ke kamar Yesi dan ingin memperkosanya? Nggak mungkin, Yud. Kenapa sih lu mesti percaya omongannya Yesi? Yesi teman gue. Dan nggak mungkin dia bohong sama gue. Yuda, gue juga sahabat lo. Tapi kenapa sih lo gak pernah percaya sama omongan gue? Ini terakhir kali kita ketemu. Gue nyesal pernah kenal sama lo. Yuda, Yud, tunggu Yud. Yuda, jangan pergi gitu dong. Yud, lu mesti denger penjelasan gue dulu, Yud. Yuda, Yud, lu jangan pergi gitu aja dong. Yuda, tunggu. Yud, denger penjelasan gue dulu dong, Yud. Yuda, lu mesti denger penjelasan gue dulu. Yud, lu jangan pergi gitu dong. Yuda.
Masuk. Permisi, Pak. Ya. Ada surat untuk Bapak. Surat ini sudah 3 hari yang lalu, sewaktu Bapak masih di luar negeri. Dari mana? Dari kantor polisi, Pak. Polisi. Ini suratnya, Pak. Permisi, Pak. Halo, Saya mau bicara sama Dea. dari siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Saya cuma mau bicara sama Dea. Ngerti kamu? Halo? Halo? Apa-apaan sih ini orang? Siapa sih, Fer? Dia sih nggak bilang dari siapa. Tapi kalau dari suaranya kayaknya Benny deh. Benny. Ngapain ditelepon? Mana gue tahu. Gue tahu deh. Dia pasti nelfonin lo itu cuman buat nakut-nakutin doang. Karena dia tahu lo tuh udah ngaduin kasusnya ke polisi. Tapi orang macam Benny itu pasti banyak uangnya. Dan dia bisa melakukan apa aja. Bahkan dia bisa memutarbalikkan fakta. Lo sendiri tahu kan, Fer, di zaman seperti sekarang ini, orang yang tidak bersalah bisa masuk penjara. Sedangkan orang yang bersalah berkeliaran bebas. Deh, lo tuh salah. Ya. Justru zaman sekarang itu beda sama zaman dulu. Yang apa-apa bisa diurus sama uang. Lagian lo kenapa sih? Lo kan udah punya Randy, udah punya pengacara yang hebat. Apa yang lo takutin? Benny tuh kecil. Gak ada yang harus lo takutin deh. Buka atas ya. Gue gak yakin, Fer, kalau harus ngelaporin Kahar ke polisi. Kenapa? Ya terus terang gue takut, Fer. Ya tapi yang lo takutin itu apa? Lo tahu, orang tua gue itu punya hutang sama Kahar. Dan yang pasti, Kahar itu akan menekan orang tua gue dan memaksa mereka untuk membayar semua hutang-hutangnya. Dan otomatis sekarang posisi gue sulit banget, Fer. Dan Kahar gak bakal diam begitu aja kalau dia tahu lo pergi dari rumahnya dia, Yes. Lo kan sendiri tahu, sampai sekarang dia masih berusaha buat nyari lo. Kalau dia udah ketemu sama lo, gue yakin dia pasti bakal maksa lo buat balik ke rumahnya dia. Apa itu yang lo mau? Terus terang, gue juga gak tahu harus gimana, Fer. Gue bingung. Yes. Gini, gue yakin lo pasti tahu kegiatan Kahar. Maksud gue, kerjaannya dia. Dan itu bisa lo jadiin senjata, Yes. Maksud lo? Gini, si Kahar itu kan bukan orang baik-baik. Dia pasti punya bisnis kotor. Money laundry kayak atau apa kayak. Kalau lo tahu, satu aja. Itu bisa jadi senjata buat lo nyerang dia di pengadilan. Dan gue yakin dia gak bakal macem-macem. Iya, bener lo, Fer. Gue jadi ingat sekarang. Bagus. Apapun yang lo ingat, apapun yang lo tahu, harus lo ceritain sama Mas Randy.
biar dia yang ngurusin semuanya. Jadi sekarang nggak ada yang harus lo takutin. Apa kabar, Dea? Kakimu kenapa, sayang? Mau apa sih kamu kesini? Dasar bajingan. Sabar, Dea, sabar. Saya datang kemari untuk minta maaf sama kamu. Kamu tuh ngomong apa sih, Martin? Kamu udah melukai perasaan aku. Kamu udah hancurkan masa depan aku. Dan sekarang kamu minta maaf. Enak sekali kamu ngomong kayak gitu. Dengar dulu, sayang, dengar. Saya akan menjelaskan semuanya. Enggak. Aku nggak perlu penjelasan kamu. Jelasin aja itu semua sama pengacara aku atau kantor polisi. Kamu mau menjebloskan saya ke penjara? Iya. Aku mau menjebloskan kamu ke dalam penjara. Bahkan kamu patut untuk dihukum mati. Ngerti kamu, Martin? Dea, saya ini kekasih kamu. Dan saya sangat menyesal atas semua perbuatan saya terhadap kamu. Kamu perlu tahu, semua itu hanya jebakan dari Benny sehingga saya hilang. Saya ini mencintai kamu, Dea. Apa? Kamu bilang kamu mencintai aku? Martin, mana ada sih seorang kekasih menjual kekasihnya dengan laki-laki lain? Kalaupun ada, itu namanya bukan manusia, Martin, tapi binatang. Dea, Apa-apaan sih kamu? tolong ampuni saya. Tolong ya. Saya merasa sangat berdosa sekali sama kamu. Dan saya akan menebus semua dosa saya. Saya akan menikahi kamu. Asal tolong jangan jebloskan saya ke penjara. Udah deh, Martin. Kamu nggak perlu bersandiwara di depan muka aku, nggak perlu. Aku udah muak dengernya. Jadilah kamu seorang yang tidak pengecut lagi. Kamu tunggu di sini. Aku lapor polisi. Ajar. Apa sih, Dek? Oh, Dek. Tadi Martin tuh kesini, terus sekarang dia langsung pergi. Dan lo biarin dia pergi gitu aja? Gimana sih, Dek? Mana, Fer? Udah nggak ada. Lagian ngapain sih tuh orang kesini lagi? Dia ngancem lo, Dek? Enggak, dia kesini tuh mau minta maaf sama gue. Dia ngomong sama gue kalau dia itu dijebak sama Benny. Dan dia sama sekali nggak ngejual gue. Alah, Dek, lu jangan pernah percaya sama omongannya Martin lagi, ngerti? Dia tuh kesini minta maaf sama lo, itu cuma alasannya dia. Supaya lo tuh mau ngelupain semua kesalahan-kesalahan dia. Karena dia tahu lo tuh gampang dipengaruhin. Enggak, gue nggak akan maafin dia.
Tadi juga gue mau nelpon polisi, tapi dia langsung pergi, Fer. Bagus. Kamu ajak Yesi bicara baik-baik. Kamu jelaskan sama Yesi kalau kamu itu tidak pernah punya niat menjerumuskan dia. Apalagi sampai menjualnya pada Galuh. Kamu tidak tahu pekerjaan Galuh yang sebenarnya. Setahu Yuda, Galuh itu seorang pelukis yang berbakat, Ma. Galuh teman Yuda SMA. Dan udah lama banget Yuda nggak ketemu sama dia. Terakhir kali ketemu sewaktu Galuh masih menjadi staf redaktur di majalah. Kalau soal Yesi, Yuda udah coba dijelasin, Ma. Cuman Yesinya udah gak mau denger lagi. Ya, saat ini kan Yesi masih emosional. Tapi cepat atau lambat, Yesi pasti akan mengerti bahwa kamu tidak pernah punya niat buruk terhadap dia. Ya, mudah-mudahan, Ma. Udah siang, Ma. Yuda mau jalan dulu ya, Ma. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue yakin banget si Martin itu nggak akan pernah tinggal diem. Termasuk juga Benny. Halo. Bisa bicara dengan Vera? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Ini Randy, Ver. Oh, Mas Randy. Sorry, Mas. Ada apa, Mas? Mau ngasih tahu kalau polisi nanti akan minta keterangan dengan Yesi dan Dea. Kapan? Besok rencananya. Terus kira-kira apa yang harus dipersiapkan, Mas? Oh, nggak ada. Cuman Yesi dan Dea harus memberikan keterangan aja secara detail apa yang sudah dialaminya. Oke, nanti saya sampaikan ke Dea sama Yesi. Kebetulan saya lagi sama mereka sekarang. Oke, besok saya datang ke kos kamu karena saya perlu bicara dengan Yesi dan Dea. Ya? Iya, Mas. Makasih. Halo, Cindy. Wah, hari ini saya banyak banget kerjaan, Sin. Ya, saya coba lihat waktunya deh ya. Iya. Tapi Fer, kasus gue sama Yesi kan beda. Iya, tapi kan kesananya lo bisa bareng. Masuknya satu-satu. Mas Randy ikut mendampingi. Ya iyalah, dia kan pengacara lo berdua. Tapi gue masih takut, Fer. Ya ampun, Yes, apa lagi sih? Duh, gue kan udah bilang, Vera, orang tua gue tuh masih berhutang sama Kahar dan itu yang pasti jadi beban gue. Tapi kan kelakuan Kahar sama lo itu udah gak bisa didimin lagi, Yes. Iya. Yes. Yang penting lo tuh yakin sama apa yang akan jadi keputusan lo. Oke. Gue mau ke atas dulu. Yes. Tunggu, Yes. Lu perlu dengar penjelasan gua. Gua gak punya maksud jahat sama lo. Gue nggak mau lagi kenal sama lo, Yud. Kalau lo memang nggak suka gue kos di sini, sekarang juga gue cabut. Yes! Dengar dulu penjelasan gue, Yes! Yes! Kenapa sih lu gitu banget sama gue? Yud, udah. Lo tuh juga salah, Yud. Lo terlalu percaya sama temen lo yang namanya Galuh itu. Untung Yesi gak sampai diperkosa. Kalau itu kejadian sama Yesi, 2 sahabat gue jadi korban pemerkosaan tau. Fer, udah, lo jangan emosi kayak gitu. Biasanya kan lo yang paling sabar di rumah ini, ya kan? Gue gak bisa nyalain Yesi. Kalau itu terjadi sama gue juga akan melakukan hal yang sama. Kok lu jadi ikut nyalain gue gitu sih? Fer, lu perlu ikut ke rumah Galuh. Lu perlu tahu penjelasan dia. Gue gak bisa. Gue gak mungkin ninggalin Yesi sama dia sendirian di rumah. Udah, Fer. Lo mendingan ikut aja sama Yuda. Gue sama Yesi di sini baik-baik aja kok. Lagian biarin aja masalah ini cepat selesai.
Gue gak mau ngeliat lo, Yuda, sama Yesi perang dingin. Tapi lo yakin, Dek? Kalau gue tinggalin lo sama Yesi di rumah? Gue gak apa-apa kok, Yes. Lo tenang aja. Ya udah. Gue siap-siap dulu. Ya. Gue bener-bener gak ngerti sama Yesi deh. Dengar penjelasan gue aja dia gak mau. Udah lah, Yud. Lo sabar aja ya. Gue percaya kok sama lo. Mungkin Yesi cuma salah paham sama lo. Ya, kita sekarang cuma bisa berdoa supaya masalahnya cepat selesai. Hai sayang. Hai. Masuk dong. Sin, saya tanya dulu ya, kenapa kamu panggil saya kemarin? Aku kan kangen sama kamu, Ren. Aku ingin mengulanginya kembali. Ya ampun Cindy, saya masih banyak banget kerjaan di kantor. Nanti malam kan bisa kan? Tapi kamu yang membuat aku jadi begini. Ayolah, Ren. 1 jam saja. Gak lama kan? Permisi sebentar, bisa saya wawancara dengan Anda? Maaf, saya tidak ada waktu. Tapi ini penting sekali buat Anda. Ini menyangkut kematian Andre, ini menyangkut bisnis kotor Anda, dan ini menyangkut rekan-rekan bisnis Anda yang koruptor itu. Apa yang Anda ketahui tentang itu semua? Oh, banyak sekali. Saya bisa menyebarluaskan ke seluruh publik ini. Anda akan hancur bersama rekan-rekan Anda. Bangsat. Dia pasti tahu semuanya dari Yesi. Dan mungkin juga dia tahu di mana Yesi berada. Gimana? Anda bersedia wawancara dengan saya? Oke? Saya bersedia nanti sore. Anda saya tunggu di sini. Oke. Sore saya kembali. Terima kasih. Sebentar. Topiknya tentang kematian Andre dan proyek Super Office. Deal? Andre sudah tewas. Kapan kita akan menikah? Menikah? Iya. Aku perlu kejelasan tentang hubungan kita. Kamu pernah mengatakan bahwa kita akan menikah. Ya, walaupun pernikahan itu bersifat kawin kontrak. Tenang, Boy. Kamu nggak usah khawatir. Aku sudah menyiapkan surat kontraknya. Dan kamu bisa membacanya. Bentar ya, aku ambilkannya. Boy. Aku tunggu kamu nanti malam ya. Di mana? Di hotel tempat pertama. Ada Yasinta. Di hotel tempat pertama yang kita melakukan itu. Kenapa kamu tidak melakukan sama Hengki? Dia kan laki-laki yang dijodohkan oleh papa kamu. Aku sudah pernah melakukannya sama Hengki. Tapi dia nggak sehebat kamu, Boy. Bagaimana kalau nanti Yasinta tahu? Ya jangan sampai tahu dong, Boy. Kamu nggak mau ya memenuhi kebutuhan aku? Berapa kamu bayar? Seperti biasa, 10 juta. Tapi aku mau kali ini permainannya lebih spesial lagi. Sudah lama kamu datang, Yud? Baru aja. Boy, kamu baca surat kontrak ini ya. Tapi sebelumnya, kamu dengarkan aku dulu. Kamu menjadi suamiku dalam jangka waktu 2 tahun. Dan selama pernikahan itu, kamu tidak berhak mengikat aku.
Begitu pula sebaliknya. Kalau aku lagi bosan, kamu boleh mencari perempuan lain untuk memenuhi kebutuhan biologis kamu. Begitu juga aku. Aku bisa berhubungan dengan siapapun, laki-laki manapun yang aku suka. Terus terang, aku tidak bisa hidup tanpa kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis bagiku sama seperti kebutuhan makan bagi manusia lain. Sehari 3 kali. Lalu, apa yang aku dapatkan dari kawin kontrak ini? Tentu saja uang, rumah, dan mobil mewah. Dan kalau aku merasa kamu bisa menjadi suamiku untuk selamanya, otomatis kontrak ini tidak berlaku lagi. Sinta, gila kamu ya. Aduh, nanti kalau papa sampai tahu gimana? Nggak bakalan tahu deh, Yun. Di depan papa, kita menikah secara resmi, bukan kontrak. Kamu jangan bilang-bilang ya, Yun. Gimana, Boy? Oke, aku terima. Oke, kalau kamu setuju, tolong tanda tangani surat ini sekarang. Oke, saya terima. Galuh! Buka pintunya, Galuh! Galuh! Gua perlu ngomong sama lo! Yuda, ngapain sih lo teriak-teriak gitu? Galuh, gua minta lu ngomong sama Vera. Lu jelasin semuanya. Ngomong apa? Lu nggak usah belaga bego. Gara-gara lo, gue dimusuhin sama Yesi, sama Vera. Biar lu tahu, Vera ini pacar gue. Dan kalau sampai gue putus sama Vera gara-gara masalah ini, gue nekat sama lu. Sekarang lu ngomong. Ngomong! Yuda nggak salah. Gue yang salah. Gue yang mau jual isi ke Om Stanley. Stanley? Siapa Om Stanley? Om Stanley orang yang mau tidur sama Yesi. Gila! Tega banget sih lo. Lo pikir lo tuh siapa? Bisa ngejual teman gue seenaknya. Dan lo tahu, kalau kita nggak terima, kita bisa ngelaporin lo ke polisi. Gue minta maaf. Sekali lagi gue bener-bener minta maaf. Maaf? Yaudah, kalian berdua masuk dulu deh. Kita ngobrol di dalam. Yuk. Bagaimana pendapat Anda tentang kematian Andre? Seperti Nona ketahui, Andre itu mati ditembak. Tentu saya sebagai mitranya merasa sangat berduka cita karena kematiannya tidak wajar. Apa kematian Andre ada sangkut pautnya dengan Anda sebagai mitra kerjanya? Maksud Nona? Menurut media massa, kematian Andre ada hubungannya dengan Anda. Anda dan anak-anak buah Anda sangat takut kalau Andre akan berkhianat dan menjadi sandungan besar bagi rencana besar Anda. Benar. Tadinya saya punya rencana untuk Maaf, saya minta pembicaraan ini tidak direkam. Apakah Anda juga melakukan penganiayaan terhadap istri Anda yang bernama Yesi? Apakah Anda akan mengkiri juga? Nona, ingat. Anda sudah melanggar kesepakatan yang kita sepakati tadi pagi. Sekarang berikan kaset itu pada saya. Ramli, kita pulang, Ramli. Ayo kita pulang sekarang. Tunggu! Berikan kaset itu pada saya. Sekarang saya benar-benar yakin kalau Anda lah yang telah membunuh Andre. Nona, Anda jangan sok tahu dan jangan ikut campur. Berikan kaset itu pada saya. Berikan kaset itu pada saya. Cepat! Ya, sebentar.
Pergi dari sini. Pergi! Terus terang, gue adalah simpenannya Om Stanley. Om Stanley memberikan semua apa yang gue inginkan. Termasuk janjinya akan menjadikan gue seorang pelukis yang sangat terkenal. Dia juga seorang kolektor. Tapi gue gak pernah sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan biologisnya dia. Makanya gue sering mencarikan perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksnya yang gak akan pernah terpuaskan. Gue gak sanggup, Yud. Kebetulan Yesi datang ke rumah ini. Dan gue kepikiran akan menjual Yesi ke Om Stanley. Karena dia menjanjikan sama gue akan menjual lukisan gue sama salah seorang kolektor yang sangat terkenal dengan harga yang sangat tinggi. Lo tuh bener-bener gak punya otak. Lo tuh sakit tau gak? Gue tahu. Gue gak marah sama apa yang lo omongin. Gue emang biadab. Gue gak nyangka kehidupan kayak gini. Ceritanya panjang, Yud. Gue gak perlu dengar cerita lo. Fer, semuanya udah jelas kan? Lu udah percaya kan? Iya. Gue minta maaf sama kalian berdua. Dan tolong, Yud, sampein maaf gue buat Yesi ya. Sekarang semuanya udah jelas kan, Yes? Fer, Yuda tersinggung sama sikap gue ya? Kalau menurut gue sih, Yuda orangnya gak gampang tersinggung. Ya, lo minta maaf aja sama dia, gampang kan? Terus gimana, Gin? Ceritain kita dong. Kok lo bisa gitu sampai mau wawancarai si Kahar? Ya, gue separuh ngancem sih sama dia. Gue bilang sama dia kalau gue itu tahu semua soal dia. Gue bilang sama dia kalau gue juga tahu kalau dia tuh suka nyiksa lo. Tapi gue bener-bener baru ngeliat pakai mata kepala gue sendiri kalau Kahar tuh bener-bener bajingan. Dia tuh bangsat banget ya, Yes ya. Lo tau gak sih? Dia tuh nodongin pistol ke kepala kameramen gue. Dia minta video rekaman yang lagi kita wawancara. Gue takut banget, jadi gue kasih aja. Dan gue punya feeling sekarang kalau yang bunuh Andre itu Kahar. Tapi lo gak diapa-apain kan, Gin? Gin, lo itu harus hati-hati. Karena gue yakin semua gerak-gerik lo itu pasti akan diawasi oleh Kahar dan anak buahnya. Yes, lo pasti tahu dong semuanya tentang Kahar. Lo pernah serumah sama dia kan? Gina bener, Yes. Gue yakin lo juga pasti gak bakal merasa tenang selama si Kahar itu masih berkeliaran dan berusaha buat nyariin lo. Oke. Gue akan ceritain semuanya. Berarti besok jadi dong ke kantor polisi. Jadi? Aduh, sayang banget ya. Gue gak bisa nganterin, gue banyak kerjaan. Tapi salam aja deh buat Randy, ya. Kirim-kirim salam nih. Lo naksir? Bilang aja, ntar gue sampein. Kok naksir sih?
Ya gue titip salam karena nggak enak aja kalau gue nggak datang, itu aja. Ada peluang tuh, Gin. Gini, gimana kalau kita jodohin aja nih si Gina sama Mas Randy? Setuju nggak? Setuju banget tuh. Lo semua udah gila ya, gue cuma titip salam. Lagi pada ngumpul nih. Iya, lagi bicarain tentang Kahar, ya nggak? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.